Oke, kita sering banget kan dengar soal neraka. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin gimana sebetulnya Al-Quran menggambarkan itu? Ini bukan cuma soal api loh, ada detail-detail yang wow, kuat banget. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng gambaran, makna, dan pesan di balik salah satu konsep yang paling dahsyat dalam keyakinan kita. Nah, pertanyaan ini jadi inti dari pembahasan kita. Kenapa? Karena gambar yang dikasih itu bukan sekedar cerita horor buat nakut-nakutin. Sama sekali bukan. Ini tuh pesan yang dalam banget soal keadilan dan, ya, soal konsekuensi. Yuk kita lihat langsung jawabannya dari sumbernya. Dengerin deh awal gambarannya. Dimulai dengan satu kata kerja yang kuat banget. Dilemparkan. Coba rasain kata itu. Dilemparkan. Langsung kebayangkan, ada rasa nggak berdaya sama sekali. Ini adalah awal dari sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini bukan pilihan, tapi murni akibat dari sebuah perbuatan. Dan perhatikan deh detailnya. Ayatnya tuh nggak cuma bilang ada api. Enggak, tapi menekankan pada suaranya. Deru saat mendidih. Ini kan pengalaman sensorik. Jadi tujuannya bukan cuma biar kita tahu, tapi biar kita bisa ikut merasakan betapa dahsyat intensitasnya. Nah, di sini nih puncaknya. Deskripsinya jadi luar biasa. Api neraka itu digambarkan seolah-olah hidup, punya emosinya sendiri, yaitu murka. Bayangin, api yang murka. Metafora ini kuat banget kan? Ini nunjukin sebuah kekuatan yang nggak cuma merusak secara fisik, tapi juga penuh dengan kemarahan ilahi. Oke, setelah dengar gambaran yang ngeri banget tadi, pasti kita jadi bertanya-tanya kan? Buat apa sih semua ini? Kenapa Al-Quran harus ngegambarinnya sedetil itu? Nah, jawabannya ada pada tujuan dibaliknya, yaitu sebagai sebuah peringatan. Jadi intinya gini, deskripsi ini bukan buat ngakut-ngakutin tanpa alasan. Menurut Al-Quran, ini adalah peringatan yang spesifik yang ditujukan untuk mereka yang menolak keimanan kepada Tuhan mereka. Ini yang menggarisbawahi satu konsep penting dalam Islam, pertanggungjawaban. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 lapisan siksaan di sini ya. Ada suara yang bikin ngeri, pemandangan yang mendidih penuh amarah, dan emosi murka yang seolah mau meledak. Tiga-tiganya digabungin jadi gambaran penderitaan yang total. Tapi yang menarik, setelah peringatan yang keras ini selalu ditawarkan juga jalan keluarnya. Peringatan sekuat ini rasanya nggak akan lengkap ya kalau nggak ada panduannya. Dan Al-Quran itu nggak cuma ngasih tahu masalahnya, tapi juga selalu menawarkan solusinya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita merespon pengingat yang serius banget ini? Nah, ada 2 langkah praktis yang ditawarkan. Pertama, renungkan. Maksudnya, kita diajak buat terus-menerus mengingat lagi konsekuensi dari perbuatan kita. Ini soal kesadaran diri. Terus yang kedua, berdoa. Ini tindakan aktif untuk mencari perlindungan. Ini soal kerendahan hati dan keyakinan kita. Dan Al-Quran nggak berhenti di situ aja di anjuran yang umum, tapi juga ngasih kita alat yang nyata, yang konkret, yaitu sebuah doa harian yang spesifik. Anggap aja ini jembatan langsung kita untuk memohon perlindungan kepada Tuhan. Ini dia lafal doanya dalam bahasa Arab asli, bahasa di mana Al-Quran diturunkan. Buat umat muslim, mengucapkan kata-kata ini persis seperti yang diajarkan itu punya makna spiritual yang dalam banget. Rasanya seperti menyambung langsung ke sumber ilahi. Nah, untuk ngebantu kita semua melafalkannya, terutama yang mungkin belum lancar membaca tulisan Arab, ini ada transliterasinya. Jadi, doanya bisa diakses dan dibaca oleh siapa aja. Dan ini dia artinya dalam bahasa Indonesia. Coba deh perhatikan frasa azab yang melekat. Ini nunjukin kalau siksaannya itu bukan yang cuma sementara, tapi sesuatu yang permanen, nempel terus, dan gak terpisahkan. Makanya permohonan untuk dijauhkan dari azab ini jadi terasa sangat-sangat mendesak. Dan soal sumber doa ini gak perlu diragukan lagi. Ini bukan dari tradisi lisan atau karangan manusia ya, tapi langsung dari Al-Quran. Surat Al-Furqan, ayat 65. Ini yang memberikan doa ini legitimasi tertinggi dalam keyakinan Islam. Pada akhirnya, setelah kita lihat semua tadi, gambarannya, peringatannya, sampai panduannya, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Gak peduli apa keyakinan Anda, coba deh pikirin. Gimana sebuah pengingat tentang konsekuensi di akhir nanti bisa membentuk cara kita menjalani hidup hari ini? Nah, itulah bahan renungan yang ingin ditinggalkan oleh ayat-ayat ini untuk kita semua.